Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini anak-anak? Semoga kalian tetap baik-baik saja. Sebelum memulai mata pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita dapatkan hari ini bermanfaat untuk kita semua. Berdoa di rumah kalian masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Adakah yang ingat minggu lalu kita sudah belajar tentang apa? Benar, minggu lalu kita sudah belajar tentang sistem pencernaan pada manusia. Hari ini kita akan belajar tentang zat adiktif, dan dampaknya bagi kesehatan. Untuk yang pertama, Ibu akan menjelaskan tentang apa itu zat adiktif. Sebelumnya, apakah pernah kalian lihat makanan yang berwarna-warni? Lalu apa hubungannya dengan zat adiktif? Oke, mari kita pelajari bersama. Pertama, zat adiktif itu merupakan bahan yang ditambahkan dengan sengaja di dalam makanan atau minuman yang tujuannya itu untuk meningkatkan kualitas, keawetan, kelezatan, dan kemenarikan makanan-makanan tersebut. Lalu zat adiktif itu ada berapa sih, Bu? Oke, berdasarkan asalnya zat adiktif itu dibagi menjadi dua, zat adiktif alami dan zat adiktif buatan. Di mana zat adiktif alami ini biasanya itu bahan bakunya itu berasal dari makhluk hidup. Sedangkan zat adiktif buatan itu diperoleh dari reaksi kimia yang bahan bakunya itu pembuatannya berasal dari bahan-bahan kimia. Lalu berdasarkan fungsinya ada berapa? Berdasarkan fungsinya zat adiktif ini dibagi menjadi 7. Ada pengawet, ada pemanis, ada pewarna, ada penyedap, ada pemberi aroma. Untuk yang pertama ialah pewarna, di mana pewarna ini merupakan bahan yang ditambahkan dalam makanan atau minuman yang biasanya itu digunakan untuk membuat makanan dan minuman itu menarik. Lalu pewarna ini dapat terbagi menjadi dua, ada pewarna buatan merupakan pewarna yang diperoleh melalui proses reaksi sintesis atau reaksi kimia yang menggunakan bahan yang berasal dari zat kimia sintesis. Pewarna buatan terbagi menjadi dua, pewarna buatan yang dapat digunakan dan pewarna buatan yang dilarang digunakan. Pewarna buatan yang dapat digunakan itu setiap warna berbeda nama bahan kimianya. Seperti contohnya warna biru itu nama bahan kimianya itu Brilliant Blue VCV, dan pewarna buatan yang digunakan sama, setiap warna pasti nama bahan kimianya itu berbeda. Lalu yang kedua ialah pewarna alami. Pewarna alami adalah pewarna yang dapat diperoleh dari alam, misalnya dari tumbuhan. Banyak dari kalian sudah tahu bahwasannya banyak tumbuhan yang dapat dimanfaatkan untuk dapat menghasilkan pewarna alami. Misalkan warna orange dapat dihasilkan dari buah kentang, warna kuning dapat dihasilkan dari kunyit. Selanjutnya ialah pemanis. Pemanis merupakan bahan yang ditambahkan pada makanan atau minuman sehingga dapat menyebabkan rasa manis pada makanan dan minuman tersebut. Bisa kalian lihat pada gambar, itu ada cake, ada minuman itu memiliki cita rasa pemanis yang berbeda-beda. Pemanis sama, ada pemanis buatan, ada pemanis alami. Pemanis alami yang pada umumnya itu digunakan untuk membuat rasa manis pada makanan atau minuman adalah gula pasir atau sukrosa, ada gula kelapa, ada gula aren atau gula lontar. Sedangkan pemanis buatan itu contohnya seperti siklamat, aspartam, dan lain sebagainya. Perbandingan tingkat kemanisan pada pemanis buatan itu berbeda-beda. Misalkan pada gula pasir, tingkat kemanisan dibandingkan gula pasir itu 1 dan asupan maksimalnya itu 30-60 magnesium. Yang ketiga ialah pengawet. Pengawet merupakan zat aditif yang ditambahkan pada makanan atau minuman yang berfungsi untuk menghambat kerusakan makanan atau minuman. Bisakah kalian lihat gambar pada PPT itu?
perbedaan dari gambar A dan gambar B, di mana gambar A kondisi roti sudah masih bagus dan gambar B sudah berjamur. Setiap bahan pengawet justru beda penggunaannya. Seperti contohnya bahan pengawet asam benzonat atau natrium benzonat itu penggunaannya itu untuk mengawetkan makanan atau minuman ringan seperti saus atau kecap. Sedangkan asam askorbat itu penggunaannya mengawetkan daging olahan, kaldu, dan buah dalam kaleng. Bisa kalian baca selanjutnya. Yang selanjutnya ialah penyedap. Penyedap makanan adalah bahan makanan yang ditambahkan untuk meningkatkan cita rasa makanan. Penyedap ini terbagi menjadi dua, ada penyedap buatan dan ada penyedap alami. Nah, contoh dari penyedap buatan seperti MSG, lalu contoh penyedap alami itu seperti bawang putih, gula, atau garam dapur. Selanjutnya ialah aroma atau pemberi aroma. Pemberi aroma adalah zat yang memberikan aroma tertentu pada makanan dan minuman. Pemberi aroma ini tergolong menjadi dua, ada pemberi aroma buatan, ada pemberi aroma alami. Pemberi aroma alami contohnya seperti pada kue pie yang menggunakan ekstrak buah murbei. Sedangkan contoh pemberi aroma buatan seperti aroma apel, aroma pisang ambon, dan aroma nanas. Selanjutnya ialah pengental. Pengental adalah bahan tambahan yang digunakan untuk menstabilkan atau memekatkan atau mengentalkan makanan yang dicampurkan dengan air sehingga membentuk kekentalan tersebut. Contoh pengental alami sama seperti pati, gelatin, atau gum atau agar-agar. Dan selanjutnya ialah pengemulsi. Pengemulsi adalah bahan tambahan yang dapat mempertahankan penyebaran atau dispersi lemak dalam air dan sebaliknya. Contoh dari pengemulsi ialah mentega. Selanjutnya ialah zat adiktif. Yang tadi itu zat aditif, yang sekarang zat adiktif. Zat adiktif ini terbagi menjadi 3 golongan. Zat adiktif yang bukan tergolong narkotika dan psikotropika, zat adiktif narkotika, dan zat adiktif psikotropika. Zat adiktif merupakan obat atau bahan-bahan aktif yang apabila dikonsumsi oleh organisme hidup maka akan mengakibatkan kerja biologis serta menimbulkan ketergantungan adiksi yang sulit dihentikan serta menimbulkan rasa ingin menggunakan secara terus-menerus. Yang kedua adalah zat adiktif narkotika. Zat adiktif narkotika ialah zat adiktif yang mengandung narkoba atau narkotika. Zat adiktif narkotika ini merupakan zat adiktif yang sangat berbahaya. Contohnya seperti ganja, heroin, amfetamin. Kenapa sangat berbahaya? Karena pada zat adiktif narkotika ini akan menimbulkan gejala ketergantungan secara terus-menerus. Psikotropika merupakan zat atau obat baik alamiah maupun sintesis yang bukan merupakan narkotika. Biasanya pada zat psikotropika ini sudah berpengaruh pada saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental atau perilaku. Selanjutnya ialah dampak zat adiktif bukan narkotika dan psikotropika bagi kesehatan. Yang pertama, Ibu ambil contoh seperti rokok. Rokok itu mengandung zat nikotin, amonia, formic acid atau hidrogen. Di mana pada zat-zat tersebut mengandung banyak yang dapat merusak kesehatan kita. Contohnya seperti nikotin. Nikotin ini berbentuk cairan berminyak dan tidak berwarna. Zat ini bisa menahan rasa lapar, sehingga pada saat merokok pengguna tidak akan merasa lapar. Yang kedua adalah amonia. Amonia ini gas yang tidak berwarna, terdiri dari nitrogen dan hidrogen, memiliki bau yang sangat tajam dan merangsang.
Zat ini sangat cepat memasuki sel-sel tubuh atau kalau disuntikan atau sedikit saja itu akan mengalirkan darah dan akan membuat pingsan atau koma. Selanjutnya ialah dampak zat aditif narkotika. Contohnya seperti ganja. Lah, dampak terutama pada otak itu saat kamu menggunakan ganja terlalu banyak, maka ini akan mengganggu kemampuan kamu dalam berpikir. Sedangkan pada paru-paru, kandungan ganja ini hampir 3 kali lebih cepat atau lebih tinggi dari takaran tembakau dalam rokok. Sehingga asap yang dihasilkan dari pembakaran ganja ini juga memiliki kandungan yang dapat menyebabkan kanker lebih tinggi. Selanjutnya ialah kesehatan mental. Pada dampak kesehatan mental ini, penggunaan ganja yang berlebihan juga bisa mengganggu kesehatan mental kalian. Misalnya menyebabkan kambuhnya gejala psikosis pada mereka yang mengidap skizofrenia. Selanjutnya ialah dampak zat aditif psikotropika. Contohnya seperti amfetamin. Amfetamin adalah stimulan kuat yang bekerja mempengaruhi sistem saraf pusat untuk meningkatkan kadar dopamin dalam otak. Dopamin adalah zat kimia yang dikaitkan dengan rasa senang, tenang, dan bahagia. Ketika menggunakan amfetamin ini terlalu berlebihan akan mengganggu pada sel saraf kalian. Itu saja yang bisa Ibu jelaskan pada kalian. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.